Halo dokter. Halo, so sorry agak terlambat ya. No worries dok. So really glad to have you this Sunday. Kelihatannya sibuk banget ya dok sampai di mobil. Ini Sunday ya? Oh iya betul. Thank you. Iya, jadi mungkin sekarang introductions dulu ya dok. I'm gonna introduce myself, introduce you, and also introduce today's topic. Oke, mulai ya dok. Iya ya. Oke, jadi happy Sunday semuanya. My name is Michelle. Aku founder dari komunitas selflovewarrior.id. Really blessed karena hari ini diajak Before 25 untuk moderate this session with Dr. Jamie. Buat yang belum tahu, pasti mostly semuanya udah tahu ya dok. Dr. Jamie itu seperti a very hits doctor on Instagram yang seorang psikiater dari Siloam Hospital Bogor. And yeah, I think you're very famous everywhere, deh, Doc. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. So we're really happy to have you today. Thank you Okay, Michelle. Iya. and then today our topic will be very diverse. Kita bakal ngomongin self-love, insecurities, quarter life crisis. Jadi mungkin sejam ahead is gonna be very fun, Doc. Yes, Okay. yes. Dan Okay. nanti mungkin kalau sambil jalan 1 jam nanti mobilnya berjalan, it's okay ya, nggak apa-apa ya. Iya. And then mungkin juga introductions-nya Kak, dokter. Jadi biasanya aku very informal. Jadi semoga dokter juga oke ya, dok, gak It's terlalu okay. seperti di TV gitu. Juga bahasanya campur-campur biar relate ke anak muda gitu. It's okay, it's okay. Nggak apa-apa banget. Oke, oke. Jadi pertama dok, mulai nih. Dari Mulai. pengalaman dokter sebagai psikiater, what are the most common quarter life crisis yang dokter melihat gitu? Hmm. Yang paling sering sih sebenarnya tampak dari pemilihan jurusan kalau mulai dari yang usianya 17-18 itu. Hmm, Lalu masuk di kampus masih belum selesai tuh quarter life crisis-nya. iya. Masih kemudian ada pembandingan, wah kalau jurusan yang ini kok kayaknya lebih oke, kok temanku yang ini kayaknya lebih successful. Masuk lagi di usia-usia selanjutnya biasanya pilihan karir itu. Kok kayaknya pilihan karir sebelah lebih hmm, cemerlang gitu ya, masa depannya lebih terjamin gitu. Kemudian mulai membanding-bandingkan. Kelihatannya di usia-usia itu temanya diverse sih, cuma ada kesamaan, yaitu seakan kehidupan yang lain tampak lebih uh, stable atau lebih baik begitu, Hmm. dan mulai meragukan, am I the right person for this position gitu. Kalaupun posisinya baik, apakah saya orang yang tepat, atau jangan-jangan ini bukan saya. Kadang-kadang temanya bergeser sedikit menjadi apa yang saya sukai, passion, Hmm. what it's my life journeys for gitu ya, gitu-gitulah, apa kemaknaan saya ini, tujuannya kemana gitu. selain Hmm. selain objeknya, kadang pertanyaan ke diri sendiri bentuknya demikian. Oh, okay. That is super interesting sih, Dok. Karena kan kayak kalau misalnya di selflover.id, which I'm running since I was a teenager gitu, I find that sekarang tuh anak muda yang bahkan belum kuliah udah mengalami gejala quarter life crisis gitu, Dok. Jadi kan aku umurnya 18 ya, Dok. Para yang curhat ke kita itu kayak anak SMA, anak SMP, dan mereka itu mulai pertanyaannya udah menuju ke situ, Dok. Kayak, oh, am I gonna study the right thing gitu? Am I gonna pick the right major? So it's very interesting Doc to see from your clinic juga. I guess the next question would be ya Dok, if we could summarize yang tadi, a lot of it is soul searching ya Dok, tentang getting to know yourself, beneran tahu apa sih yang kita mau di hidup gitu. So I'm gonna go on to the next question. Dalam pengalaman Dr. Jamie, apa sih bagian yang paling susah tentang membantu orang dengan quarter life crisis from a clinical standpoint gitu? Yang paling susah adalah karena pertanyaannya itu bukan pertanyaan yang bisa dijawab di saat itu sebenarnya. Semua pertanyaan tentang what is my life for, going to, mean, atau apapun itu kan bukan pertanyaan yang bisa dijawab
uh, Mm-mm. pada momen dia bertanya kan ya, itu Mm-mm. adalah pertanyaan yang menandakan growth, proses, finding, bukan bukan dijawab, oh ini jawabannya, nggak gitu, ini bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Sementara ketika pertanyaan itu muncul, itu kita tidak menyadari bahwa ini sesuatu yang tidak bisa kita jawab di momen ini. Jadi seakan ketika kita nggak bisa jawab pada saat itu, seakan hidup gue nggak ada maknanya, seakan hidup gue nggak tahu nih mau kemana. Padahal bukan nggak ada, cuman ya belum kejawab pada saat itu. Mm-mm. And it's okay padahal kalau belum kejawab saat itu. Kalau anak TK nggak bisa jawab 4 kali 4 sama dengan 16 kan nggak berarti dia nggak bisa jawab itu di masa depan kan ya. Iya, Mm-mm. oke. Nah, uh, mungkin for all the people watching di rumah ya kan dok, Mm-mm. kalau mereka belum bisa jawab pertanyaan itu sekarang, do you have any advice for them gitu? Maybe like a time frame, even though it pasti differs for everyone ya kan, but any advice buat mereka yang lagi mencoba untuk mencari answer-nya? Mm-mm. Teman-teman nggak apa-apa kok kalau kita nggak bisa jawab. Coba perhatikan waktu kita SD, kita nggak tahu loh itu kalkulus, integral, etc. Itu nggak berarti kita nggak bisa. Memang belum saatnya. Memang pertanyaan itu adalah bentuk yang terus-menerus growing. Even kita ketemu jawabannya sekarang nih. Saya ketemu jawabannya 4 kali 4 sama dengan 16. Bukan berarti seluruh permasalahan hidup selesai. Nanti ada pertanyaan baru lagi. Ada pertanyaan yang lebih kompleks lagi. Kalaupun kita nanti bisa menjawab pertanyaan itu, akan ada muncul pertanyaan baru, and it's okay, nggak apa-apa. Because that's life. Iya, emang gitu. Emang awalnya kita bingung, terus kita ketemu, nanti kita akan membingungkan lagi jawabannya. Mm-mm. Bukan berarti percuma dong jawab, enggak juga. Tujuannya adalah terus menemukan. Jadi nggak apa-apa. Okay. Okay, so I guess boleh kasih personal advice juga ya dok from all the things that you answered just now. So it's okay Mm-mm. if you cannot answer it right now. Pasti pertanyaan akan evolve and there will always be new questions ya dok. Mm-mm. Mungkin buat teman-teman yang masih SMA atau masih kuliah, mungkin mereka bisa untuk explore sebanyak mungkin ya dok, biar mereka bisa Betul. coba mungkin kayak finding the small puzzles to answer your question gitu. Betul, betul. Kan kalau kita mau jawab 4 kali 4 sampai dengan 16, sebelumnya kita harus tahu jumlah-jumlahan, harus Mm-mm. tahu kurang-kurangan, dan itu konsep yang terus-menerus berkembang. Kalau nggak ada small puzzle-nya, akan sulit kita ngelihat the whole picture. The whole Mm, picture pun jangan-jangan puzzle di antara yang lainnya lagi. iya, Jadi ya terus oke. temukan. Mm-mm. Mm-mm. And mungkin kayak buat teman-teman kan di rumah biasanya masa kuliah nih dok, as I experience for myself kayak oh I'm a little bit scared, kayak takut untuk coba hal baru gitu dok, atau enggak kalau aku Mm-mm. ngelakuin ini pasti temanku ngocehnya gini loh dok, gimana ya dok biar mereka bisa mengatasi itu dok? Mm. Kita perlu memberi boundaries nih. Ada boundaries yang perlu kita tarik tegas antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang nggak bisa kita kendalikan. Kalau teman-teman kita bicara, berkomentar, kira-kira yang mana nih? Tentu kita pasti tahu komentar teman kita atau pendapat teman kita itu really bukan 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 ada dalam bawah kendali kita. Itu pilihan dia. Hmm. Dan kita nggak bisa ngendaliin pilihan orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah pilihan kita sendiri. Cara kita berespon, apa yang mau kita explore, apa yang mau kita bicarakan, dan jangan lupa cara milih teman. Kalau emang nggak nyaman sama teman itu, mungkin kita perlu, bukan ganti loh ya, bukan, oh berarti nggak usah ditemenin, bukan gitu. Mungkin kita perlu nambah teman lain yang bisa memahami kita dalam konteks yang tadi nggak disetujuin. Atau Hmm. yang tadi kritiknya tidak relevan gitu. Kecuali kalau kritiknya relevan ya boleh-boleh aja dong. Nggak apa-apa. Kalau Oke. kritiknya nggak relevan, mungkin kita butuh nyari teman lain yang lebih bisa memahami gitu. Hmm. Oke. Now, that is like a really interesting topic nih dok, karena Mm-mm. something that I found melalui curhat itu kebanyakan dari anak muda Indonesia nih dok, itu masih gak Mm-mm. enakan dok. Kalau mereka Mm-mm. punya teman toxic, mereka masih kayak oke lah, kayak aku gak enak nih motong hubungan Mm-mm. toxic yang uh,
that's actually contributing ke quarter life crisis anak muda ini. Jadi dokter punya tips nggak dok buat itu? Punya. Kalaupun memang nggak bisa berhenti ya nggak apa-apa, cuma tukar tambahin. Jangan Oke. jangan mengorbankan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita kan kesejahteraan diri kita ya. Jangan mengorbankan tanggung jawab kita hanya untuk kebaikan. Kebaikan itu adalah menjaga teman, menjaga hubungan baik. Itu kan hal yang baik ya. Tapi itu bukan responsibility. Itu hal yang it's good, but it's not our responsibility. Kewajiban kita kan menjaga kesejahteraan jiwa kita. Nah, apa nih cara jaganya? Siapa teman-teman baru yang bisa buat kita ngejaga? Okay. Jangan diam dalam sebuah hubungan toksik demi sesuatu yang tidak ada. Kebaikan maksud saya. Iya baik sih, cuman kalau kita nggak tanggung jawab kan nggak lucu juga jadinya. Because at the end of the Mm-mm. day, the most important relationship is with ourselves, ya kan dok? Yang Mm-mm. harus be number one gitu. Betul, jangan sampai menemukan teman tapi kehilangan diri sendiri. Okay, thank you dok. Mm-mm. So this is a very interesting question sih dok. Tapi sekarang kan dokter udah very looked up to, udah jadi dokter Mm-mm. sukses, dokter viral gitu. Mungkin penonton di rumah tuh juga kepo nih dok. Have you Mm-mm. ever experienced a quarter life crisis yourself dok? Of course. Sekalipun dari awal masuk kedokteran saya memang pengen masuk psikiatri, tapi di tengah-tengah kerasa kok, jangan-jangan ini bukan pilihan tepat ya, atau jangan-jangan harusnya saya masuk jurusan lain ya. Teman-teman saya yang di STAN tampak lebih bersinar pada masa itu gitu, atau teman-teman saya yang di mana lebih baik, anestesi lebih menghasilkan atau opsin lebih menghasilkan, kadang terasa demikian dalam perjalanannya. Cuma kan itu nggak kelihatan waktu saya berjalan. Kalau apa yang saya alami sekarang kan nggak kelihatan dulu, memang harus dijalani dulu. Gitu. Oke. And mungkin kayak buat teman-teman yang di rumah, like when you compare yourself to other people, dok, kan kayak dokter tadi bandingin sama yang di STAN, sama yang di fakultas lain juga ya kan dok, mereka Betul mungkin betul. sebenarnya the people that we compare ourselves with, mereka juga merasakan quarter life crisis gitu ya kan dok? Yes, yes. Hanya karena kita melihat orang lain lebih baik, bukan berarti mereka memandang diri mereka lebih baik juga. Bisa saja mereka memandang diri yang lain. Bahkan bisa saja mereka memandang diri saya, oh Jimmy lebih enak gitu kan. Belum tentu juga. Yang menarik dari kita memandang orang lain lebih baik adalah saat kita kan memandang dari sisi yang kita pandang ya. Kita nggak bisa ngelihat point of view-nya mereka. Padahal point of view mereka bisa jadi beda banget. Kenapa bisa demikian? Manusia tuh cara melihat manusia tuh bukan objektif. Pikiran objektif tuh harus dilatihkan. Kalau ketika kita pertama kali melihat sebuah kejadian, biasanya yang kita lihat adalah sifat emosionalnya. Kita melihat orang lain baik bukan karena dia baik, tapi karena kita ngerasa hidup kita yang buruk. Jadi mungkin point of view itu dulu yang perlu disadari, bukan diganti, nggak perlu diganti, disadari. Oh, I'm aware of my own thinking. Saya mikir barusan hidup saya buruk, lalu saya mencoba compare ke orang lain. Pantas ya hidupnya kelihatan lebih baik karena saya melihat dalam perspektif emosional. Kalau kita melihat dalam perspektif rasional, tentu kita akan melihat juga, oh dia ada baiknya, tapi ada struggle-nya loh di sana. Kalau jurusan lain juga ada loh. Karena rasa sakit emosional itu sifatnya subjektif, Michelle. Dia hanya sang yang mengalami yang bisa merasakan. Maksudnya kalau saya lagi ngerasa sedih, kan orang lain nggak bisa ngerasain sedih. Saya hanya bisa bercerita kalau saya sedang sedih, tapi dia nggak ngerasain. Sama kayak penderitaan yang kita rasakan, yang kita rasain ya rasanya berat gitu. Bukan berarti orang lain nggak ngerasain, simply karena kita memang cuma bisa merasakan punya kita. Jadi hati-hati ketika sedang membandingkan, sedang ngira-ngira hidup orang lebih enak, gitu. Hati-hati. Kita nggak tahu soalnya. Oke, Kak. Oh, sorry dok maksudnya. Nggak apa-apa Jadi Kak kalau juga bisa, boleh. kan nggak tua-tua banget ya kan dok, masih bisa anak Nggak, muda nggak. gitu. Jadi kalau bisa disimpulin, jangan pernah membandingkan orang lain karena mungkin yang salah itu kalau bisa dianalogi itu kayak like our own
glasses gitu loh dok, kayak like our own lenses, karena mungkin sudah kotor, sudah punya dampak negatif dari mungkin lingkungan or like our experience, itu malah membuat kita kayak merasa my life is horrible karena dilihat dari sesuatu sudut pandang tertentu ya dok. Ya. Oke. Gitu. Okay. And okay, so mungkin we're gonna go on to the next part of the life, Doc, which is part 2. Kita bakal ngebahas tentang topik yang ngehits, which is insecurity gitu. Mungkin bisa smooth intro gitu ya, Doc. Jadi kebanyakan dari tempat yang aku isi acara, Dok, maupun curhat di sekolah atau enggak di university gitu, kebanyakan dari mahasiswa itu bingung banget gimana caranya untuk nge-deal with insecurities, Dok. Tapi mereka bahkan nggak tahu di mana untuk mulai. Like, they don't know where to start, and they also don't know what they're insecure about, gitu loh, Dok. Jadi, I was wondering, Dok, like, what is your method of dealing with insecurity? Dr. Yemi, ala Dr. Yemi itu gimana sih nge-deal with insecurity? Dari insecure ke secure itu kan posisi yang jauh ya. Dari saya tidak percaya ke saya yakin itu leap-nya jauh. Kalau menurut saya lebih mudah kalau kita menyadari dulu posisi insecurity as a thinking. Kalau saya mikir saya dokter paling hebat sedunia, it doesn't mean I'm the best doctor gitu kan, enggak ya. Pun sebaliknya, kalau saya berpikir saya adalah dokter paling bodoh, jahat, jorok, kejam, apapun lah itu namanya, itu tidak selalu sama dengan realita. Cara untuk dealing insecurity pertama-tama adalah menyadari bahwa it's our own thinking. Itu statusnya adalah pikiran kita, bukan realita. Kemampuan manusia salah satunya adalah menyadari pikirannya sendiri. Bagian itu tuh banyak banget orang lupa tuh. Kalau sebenarnya ini tuh pikiran saya, this is not me, this is my own thinking. Saya yang owning pikiran ini, bukan sebaliknya. Maka ketika saya berpikir saya insecure, saya kurang, saya rendah, mindset ini perlu disadari dulu. Oh, this is my own thinking, ini bisa saja keliru. Nggak perlu disalah atau benarkan sih, karena itu next step. Next stepnya baru kita menemukan mana nih flow di pikiran saya, mana yang salah dalam prosesnya, itu langkah kedua. Tapi langkah pertama yang perlu dilaksanakan adalah saya sadar dulu, ini pikiran saya. Kalau saya ngerasa saya Siwon, tidak berarti saya jadi Siwon, kan ya. Saya perlu mampu meragukan pikiran saya dulu sebelum mengubahnya. Kalau udah sadar ini pikiran, baru kita ubah. Langkah ketiga, mungkin kita perlu belajar mindset baru. Insecurity itu lahir dari mindset kurang. Semuanya kurang. Kalau aku udah berprestasi, aku kurang baik. Kalau aku udah baik, aku kurang sempurna. Kalau udah sempurna, nanti ada kurang yang lainnya lagi. Mindset kurang ini ngerepotin. Kita perlu mengganti dengan mindset cukup. Saya sudah cukup berjuang, saya sudah cukup berusaha, saya sudah cukup baik. Oke, masih ada kurangnya, betul. Tapi pada saat itu, at the moment, saya cukup sudah mengeluarkan resources yang saya miliki. Mindset cukup. 3 hal itu sih paling. Oke. Dari tadi aku bacain komen sambil dengerin dokter, kayaknya banyak yang disagree loh, Dok. Pas dokter bilang, I'm not the best doctor in the world, langsung semuanya ngasih heart emoji, Dok. Langsung semuanya disagree. Apparently you're the best doctor in the world to them, Dok. Jadi, kalau bisa disummarize, number 1, itu doubt your mind ya, Dok. Jadi harus menyadari like, is this my mind talking? Or is it like what I'm imagining, or is it reality gitu. Yes. Nomor 2, baru distinguish, baru misahin ini yang benar atau ini cuman me bringing myself down gitu ya, Dok. Sama yang nomor 3 is mindset baru. Nah, maybe I can share a bit juga ya, Dok, about like what I see gitu when people are trying to do this. Nah, kebanyakan nih, Dok, yang aku lihat remaja ini udah bisa ngecoba untuk bikin mindset baru yang lebih ke growth mindset, mau mengubah diri sendiri, improve themselves gitu, Dok. Tapi myself included, kita tuh selalu mau go di extra mile gitu loh, Dok. Jadi kalau udah dapet beasiswa ini, langsung merasa loh, oke, ini udah dapet nih, sekarang aku mau apa lagi ya? And personally for me, Dok, it makes me feel
burnout banget karena rasanya tuh udah kerja, udah dapat penghargaan lah, kok aku masih belum cukup nih dok. Do you have anything to say to anak remaja like me and the people watching at home? Kebahagiaan itu bisa lahir dari dua. Satu dari kita achieve something, dua dari kita let go of something. Kalau kita terlalu attach pada salah satu metode, yaitu achieve atau let go, maka keseimbangan ini malah ngebuat kita nggak bahagia. Contoh, kalau saya berlatih untuk ikhlas, let go of my pain gitulah, ya pokoknya melepaskan gitu. Itu kan bisa jadi sesuatu yang melegakan ya. Tapi kalau semuanya dilepaskan, usaha dilepaskan, hidup dilepaskan, oh, akan ada masalah baru di sana. Tapi kebalikannya juga serupa. Kalau saya biasa achieve something, achieve itu nggak cuma prestasi sih, maksud saya termasuk belanja baju baru, tas baru, handphone baru dan lain sebagainya. Itu kan it makes us happy, betul. Tapi kalau cuma itu caranya, maka kayaknya nggak selesai aja. Ada aja yang baru. Kalau prestasi ya ada aja yang harus dicapai. Kalau itu gadget ya gadget akan keluar yang baru. Kita kayak lari di tempat gitu. Kita ngejar sesuatu yang kita pikir kita kejar, begitu sampai mata kita udah di depan lagi. Nggak being in present. Untuk yang seperti ini saya menganggap happiness itu kayak nggak ada gitu. Kayak nggak ada karena kita pikir setelah saya achieve itu saya happy. Ternyata begitu nyampe mata kita udah di depan lagi, nggak akan happy kalau kayak gitu. Ini mirip yin dan yang-nya filosofi timur. Bahagia itu balance. Kita achieve, tapi kita let go. Kita memandang masa depan, masa lalu, tapi kita being in present. Salah satu latihan yang penting dalam menyadari mata yang terus ke depan ini adalah latihan untuk hidup hari ini. Latihan untuk tidak terus-menerus melihat ke depan, terutama kalau udah sampai. Ya istirahat dulu, nikmati dulu, enjoy dulu your moment. Next, boleh kok punya target baru. Kenapa? Karena memang harus achieve. Karena memang harus struggle. Namanya hidup kan nggak mungkin let go terus. Tapi nggak mungkin juga achieve terus. Being in balance. Oke. Sama being in balance sama mungkin living in the moment gitu ya dok. Living in the present. Living in the moment itu penting. Here and now. It's a big problem loh dok. Like I feel kayak di university sekarang bahkan pas aku balik ke Jakarta dok dari Vancouver tuh rasanya langsung kayak wow di sini kok semua orang jualan, semua orang bikin project, langsung kayak aduh aku di sini untuk liburan tapi kok malah kompetitif lagi. Oke. Iya. Oke. Next question ya. Iya. Next question nih dok. Buat remaja nih dok or people in general. The hardest part of dealing with insecurity kan sebenarnya nyari akar masalah insecurity kita ya kan dok. Mungkin di dokter, di klinik, or mungkin ngobrol sama temen pasti juga realize ini dok. Dokter punya any suggestions atau tips buat orang untuk mencari akar masalah insecurity nggak dok? Finding the root itu sebenarnya mudah kok. Kita cukup imagine aja, kita udah tahu. Oh ternyata saya insecure karena orang tua terus-menerus push untuk berprestasi misalnya. Oh saya insecure karena society saya memang rata-rata pencapaiannya baik, makanya saya juga kayak tertolak kalau saya sendirian nih yang nggak pencapaiannya baik. Finding the root is easy. Yang susah itu what next. Terus kalau saya ketemu rootnya terus mau ngapain nih? Oke, ya misalnya kita tahu karena orang tua yang terus-menerus push. So what? Terus oke, ini karena society, terus apa? Kalau kita udah tahu rootnya, tetap kita perlu menyadari ini bisa dikendalikan atau enggak. Mengendalikan orang tua nggak mungkin. Mengendalikan society, society ini disuruh nggak berprestasi kan? Nggak mungkin juga. Kita perlu sadari batasan apa yang bisa kita kendalikan. Terus yang kedua, kalau udah tahu nih, oh ternyata ini orang tua nggak bisa kita kendalikan, masa lalu nggak bisa diubah, teman-teman ya memang they are doing what they are doing, jadi ya nggak apa-apa. Yang selanjutnya adalah, mari sadari hidup itu bukan tentang cepet-cepetan, bukan tentang siapa yang paling hebat, bukan tentang sempurna, tapi tentang grow. As long as we grow,
That's enough, cukup. Pertumbuhan tiap orang kan beda-beda. Jadi jangan bandingkan hanya untuk uh, merasa lebih daripada yang lain. That's good at one point. Itu baik untuk satu hal, tapi kalau kita tidak menyadari bahwa hidup bukan tentang lomba-lombaan, akan capek juga jadinya. Finding the root is easy, tapi the real question is, so what you want to do? Mau ngapain habis itu dari rootnya? Tapi arahnya root itu kemanapun, kita akan ketemu di hal yang sama. Berhenti untuk lomba, berhenti untuk jadi sempurna, tetap sih lakuin yang terbaik. Tapi nggak perlu banding-bandingin. Ya kalau orang tua dulu begitu, society begitu, ya udah. Lanjutkan hidup. Jadi mungkin kalau bisa di-summarize itu ya dok, finding the root itu sebenarnya easy, tapi teman-teman harus malah practice honesty nggak sih dok? Karena kadang-kadang tuh orang itu bilang kayak, I'm insecure karena A, padahal sebenarnya alasannya itu mungkin B atau C gitu loh dok. So maybe finding the root is easy as long teman-teman bisa honest kepada diri sendiri ya dok. And then the tricky part is what's next gitu, kayak bikin game plan ya kan dok? Iya, habis itu mau ngapain? And then sama ngebedain what we can control and apa yang kita nggak bisa kontrol gitu. Iya, iya. Nah, I saw a very interesting question sih dok. Kan sekarang everyone's talking about insecurity ya kan. Adakah bedanya dok in terms of like psychology or anything, insecurity sama imposter syndrome gitu dok? Mereka ada di ini sih di dua tulisan yang berbeda dalam dua konsep yang berbeda. Walaupun rasanya mungkin mirip-mirip ya. Biasanya we get that. Mungkin rasanya memang mirip-mirip. Secara terminologi sih beda. Kalau insecurity bisa jadi memang tidak terkaitan dengan orang lain ya. Let's say I'm insecure because of my misal kondisi keuangan saya pada saat ini atau kondisi kesehatan saya pada saat ini. Jadi tidak selalu berkaitan dengan other people. Kayak imposter kan memang ada objeknya ya, ada objek yang kita kayak attach sama dia gitu. Tapi mungkin ada hubungannya. Saya tidak bisa menggabungkan karena memang itu istilah di dua konsep yang berbeda, tapi mungkin ada hubungannya. Oke. Ya. Sorry for the sudden question, dok. Soalnya tuh banyak yang diam. It's okay. I feel like setiap kali aku masuk environment baru, aku tuh selalu ngerasa kayak imposter, kayak I don't belong here gitu loh, dok. Makanya I wanted to ask that. Gitu. Oke. Oke, mungkin next question ya dok. Jadi sekarang tuh kan semua orang udah ngomongin insecurity gitu ya kan dok. And then finding the root cause, finding what to do. Mungkin menurut Dr. Jamie, kenapa sih susah banget untuk practice self-compassion sama self-acceptance gitu loh dok? How can we as young people improve gitu? Self-compassion, acceptance itu skill ya, itu keterampilan, nggak datang dengan sendirinya. Itu ada dalam diri kita, tapi itu perlu dilatihkan. Kalau selama ini yang dilatihkan adalah bagian achieve, berjuangnya, maka bagian satunya juga perlu dilatihkan. Selama ini tuh kita menganggap berusaha itu lawan dari mengikhlaskan. Kita berasumsi bahwa berjuang artinya ya nggak boleh menyerah gitu. Padahal ini dua sisi dari satu koin yang sama. Ketika kita berjuang tapi nggak ikhlas, maka perjuangan rasanya tidak memuaskan. Kalau kita pengen achieve tapi nggak letting go, maka kita nggak achieve apa-apa. Kita sedang berlari di tempat. Self-compassion ataupun acceptance itu koin yang perlu kita sadari, sisi dari koin yang perlu kita sadari. Oke, sekarang udah sadar, now what? Maka perlu dilatih. Latihkan setiap kali kita berjuang, setiap kali kita berusaha di malam hari. Appreciate dirimu untuk itu. Thank you for doing your best. Even kata orang-orang itu nggak cukup, tekan untuk menerima dan melatihkan
compassion ke dalam diri. Itu nggak datang tiba-tiba soalnya. Nggak akan, gue compassion sama diri sendiri ya. Nggak. Dilatihkan. Each. Oke. Jadi buat teman-teman yang di rumah, basically kalau mau ngelatih self compassion and self acceptance itu kayak skill ya dok. Dan pasti Mi sama dokter Yemi pernah nggak sih dok ditanyain kayak have you ever felt insecure gitu atau enggak have you ever stopped like feeling self love gitu. Aku sering ditanyain dok and my answer is always like of course gitu. Meskipun udah bikin self love warrior kayak ngomongin tentang self love pasti masih juga have that feeling of insecurity gitu. Emang karena it's a skill yang harus dibangun setiap hari ya dok. Dan mungkin juga harus diinput nggak bakal kayak setiap hari we feel this way gitu. Dalam berproses untuk self compassion, self acceptance, pasti ada juga titik-titik di mana kita merasa rendah. And I think we also have to accept that, gak sih dok? Kayak like when we just feel like down gitu. Itu memang proses yang perlu disadari dan diterima, bukan untuk dilawan. Bahkan dengan menyadari bahwa perasaan saya sedang tidak baik-baik saja, perasaan saya sedang low, itu tanda kita lagi compassion ke diri sendiri. Thank you for feeling this, makasih, saya terima. Itu tanda yang baik justru, bukan menolak. Okay. That's a very interesting perspective, dok. I think dokter pernah nggak dok dengar quote ini lagi viral sih kayak di sekolah kita itu diajarkan segala hal dok. Kita diajarkan matematika, bisnis, sains semuanya. Tapi kita nggak pernah diajarin gimana sih cara untuk mencintai diri sendiri. Like we're never taught how to love ourselves gitu. Jadi mungkin karena itu ya dok. Banyak orang sekarang itu masih self compassion tuh kayak ide kayak ew gitu loh dok. Kan biasanya kita diajarin dok kayak kalau mau nangis nih don't cry gitu, gak boleh nangis. Sekarang udah gede gak boleh nangis gitu. So it's a very foreign concept. Dimana ya dok buat anak muda like dimana kita bisa differentiate between pushing ourselves too hard, kerja terlalu keras, sama improving ourselves karena of self-love gitu. Where do we draw the line between too much improvement and self-love gitu, dok? Line-nya justru bukan ada pada garis akhir, tapi di garis awalnya. Bagaimana kita bisa membedakan itu I'm pushing myself too hard karena saya nggak suka diri saya, atau because I love myself, I doing my best gitu buat growing. Itu bisa dicek di feel awalnya. Apakah saya memperjuangkan ini karena perspektif saya orang yang kurang, saya selalu salah, saya bukan orang yang baik, saya bukan orang yang sempurna, and pushing terus tanpa ada rasa puas, atau sebaliknya. I'm good enough, tapi ada posisi-posisi, ada perspektif-perspektif, ada hal-hal, ada skill-skill yang saya bisa nih buat tingkatin, buat grow di bidang ini. So, saya akan meningkatkan kemampuan saya di sana. Jadi dari awal perspektifnya memang I want to grow, bukan I'm lack of something. Kalau bentuknya kelihatannya mungkin dua-duanya sama, dua-duanya belajar keras, mungkin sampai malam, mungkin sampai kurang tidur, bisa aja dua-duanya bentuknya sama. Tapi latar belakang emosinya yang beda. Emosi di belakang itu kamu karena ngerasa kurang, atau karena saya cukup tapi saya mau bertumbuh lagi. Okay. Jadi mungkin to summarize kayak look at the why gitu ya dok. Cari tahu alasan dibalik self improvementnya. Kalau bisa dikasih analogi, misalnya kita exercise nih dok, kita biasanya olahraga karena kita emang mau jadi orang yang lebih sehat, lebih fulfilled, lebih content, atau karena kita olahraga karena ini aku gendut banget nih, aku harus langsung I have to be skinny gitu. Jadi mungkin buat teman-teman di luar look at the why or the reason kenapa kalian mau do the self improvement gitu ya dok. Okay. Tip. Nah, part 3 nih dok. Jadi kan misalnya nih dok, like what I do in self love warrior kan kita mau mencoba untuk membantu orang lain ya kan dok.
especially like trying to help people yang mempunyai mentality self-hate gitu. Gimana nih dok, gimana caranya kita bisa membantu orang lain tanpa menjadi toxic positivity gitu, tanpa menjadi orang yang terlalu positif sehingga udah menjadi toxic for these people that I'm trying to help gitu. Rata-rata orang toxic positivity itu bukan karena dia positif sih, tapi dia afraid of the negative, takut menghadapi pikiran negatif, takut menghadapi sikap negatif, nggak tahu bagaimana caranya, lalu kayak membalik hitam dan putih aja. Oh, kalau hitam lawannya putih, kalau benar lawannya salah gitu. Mikirnya dualism banget. Maka untuk melawan toxic positivity atau untuk membantu tanpa menjadi toxic positivity, kita perlu melihat bahwa dunia itu tidak hanya hitam dan putih, diverse, bahkan warnanya mungkin nggak cuma abu-abu hitam putih ya, warnanya macam-macam, pink, hijau, terserah lah mau pilih warna apa. Merespon pun bisa sangat diverse bergantung dengan individu. Jadi saya bisa memahami kalau respon saya dan respon orang lain bisa berbeda banget, tapi sama-sama tidak jatuh ke toxic positivity. Jadi mungkin, tapi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan agar nggak crossing the line adalah jangan paksakan seseorang perlu merasakan emosi seperti yang kita kira. Misal dia sedih, maka dia harus ngerasa senang. Nah itu jelas pasti akan jadi toxic positivity. Jangan paksakan seseorang untuk merasakan yang kita ingin dia rasakan, tapi bantu dia merasakan apa yang kita inginkan dia rasakan. Misal dia lagi sedih, kita pengen dia lebih berkurang sedihnya minimal, atau dia senang gitu. Toxic positivity akan mengatakan kalimat itu. Kamu harusnya bersyukur, kamu harusnya senang gitu kan ya. Kalau perspektif yang sehat bukan memberitahukan, bukan mengatakan, tapi membantu dia. Misal, oh dia sedih, gimana cara buat dia senang? Yuk jalan-jalan sebentar. Kamu mau aku temenin biar perasaannya lebih enak. Itu kan lebih enak ya. Not telling them, but do. Just do. Atau tanya ke mereka, kamu maunya diapain gitu. Itu akan lebih membantu ketimbang kita ngasih tahu harusnya kamu ngerasain apa. Perspektif soal nanya itu penting ya. Itu penting banget, karena kalaupun kita pikir dia maunya ditemenin, kalau ternyata dia maunya nggak ditemenin, itu bisa bermakna berbeda sekali. Jadi tanyain, biar nggak toxic, tanyain juga, kamu pengennya diapain. Okay, I think that's super worth noting deh dok. Soalnya kebanyakan nowadays tuh kita we are taught, kita dilatih untuk kayak take action gitu loh dok. Sehingga I personally feel anak muda sekarang itu lupa caranya untuk mendengarkan dengan baik gitu loh dok. Like we forget how to listen because we just want to take action gitu. Jadi buat teman-teman di rumah, kalau bisa dikasih tips dari Dr. Jamie, jangan mencoba untuk ngasih tahu mereka gimana how they're supposed to feel, tapi let your actions talk gitu. Dengan mungkin kalian nemenin mereka nonton TV, nonton Korean drama, mungkin itu lebih membantu daripada gimana ya, giving them verbal encouragement gitu, karena actions talk louder than words gitu. Dan yang bagian ketiga is asking them gitu. Karena ya dok, I think people bisa relate to this at home. Kadang-kadang tuh kita ketika ngobrol sama temen, we just wanna rant gitu. Kita cuma mau vent out our emotions, bukan untuk mencari advice. Jadi kalau malah dikasih advice, malah jadi kesel, malah jadi more negative gitu. Oke, sebelum next question, mohon maaf ya teman-teman, aku nyoba bahasa Indonesia tapi susah banget. Maaf juga ya dok. Oke, maaf question. Juga ya sinyal saya putus-putus karena ini sedang perjalanan jauh. Iya, dokter very busy gitu, sibuk banget. Jadi kita juga improvise. Oke, next question ya dok. Kebanyakan dari anak remaja itu punya dua mindset nih dok. Ada growth mindset sama victim mindset. Gimana caranya buat teman-teman di rumah mengubah dari victim mindset to the growth mindset gitu dok? Ini bukunya si Carol Dweck banget ya.
Kalau teman-teman suka baca buku, saya sarankan itu buku bagus. Penulisnya Carol Dweck, judulnya Mindset. Tebel sih, cuma word layak banget dibaca. Worth Oke, the read. gimana? Mm-mm. Mm-mm. Itu bahkan enlightening sekali. Pertama, mari kita sadari. Hmm, Pikiran kita itu bukan realita. Pikiran kita adalah perspektif terhadap realita. Kalau misal ini handphone Xiaomi, ini realita, ini Mm-mm. handphone Xiaomi. Tapi ketika saya berkata eh, handphone Xiaomi adalah merek terbaik sedunia, let's say begitu. Itu adalah perspektif saya terhadap realita. Realitanya berkata ini cuma handphone Xiaomi warnanya biru, udah gitu doang. Perspektif kita yang mengajarkan kita melihat tentang benar salah, hitam putih, lebih kurang, dan lain sebagainya. Saya korban, orang lain pelaku, itu juga perspektif kita terhadap realita. Sebelum kita bisa menggeser dari victim ke non-victim, kita perlu sadar dulu, oh ini perspektif nih. Next, kita udah sadar ini perspektif. Ada dua perspektif kalau kita lihat dari uh, posisi kita. Subjek, predikat, objek. Biasanya victim itu menganggap dirinya objek. Saya diperlakukan oleh orang lain, saya dicurangin oleh orang lain. Kita jadi sisi yang tidak punya opsi untuk melakukan apa-apa. Padahal most of time di sebagian besar waktu kita adalah subjeknya. Kita punya pilihan walaupun pilihannya mungkin terbatas, walaupun pilihannya mungkin nggak sepenuhnya yang saya mau, pilihannya nggak ideal, ya betul, tapi there is an option, selalu ada pilihan. Sebelum kita menggeser, sadari dulu, oh selama ini victim itu objek, saya bisa loh jadi subjek, loh tapi ada konsekuensi negatif kalau jadi subjek. Apa konsekuensi negatifnya? Uh, kita harus milih. Kita jadi tahu kalau kadang-kadang hal yang nggak enak, hal yang nyebelin itu karena pilihan yang kita ambil sendiri. Itu kan itu butuh keberanian buat menyadari itu. Bahwa diam dalam hubungan yang toksik misalnya itu salah satunya karena kita diam. Itu butuh awareness yang besar untuk menyadari itu. Untuk keluar pun emang mudah? Enggak. Untuk keluar dari mindset itu juga susahnya bukan main. Maka memiliki teman yang bisa membantu kita untuk push keluar dari mindset yang jadi korban tadi itu juga penting. Kalau ada teman-teman yang dorong, ayo lo bisa, ayo lo punya pilihan, itu penting. Jadi jangan hanya mengandalkan diri sendiri ketika kita mau keluar dari mindset yang tadi. Thought report, buku harian, pencatat pikiran, jurnal, apapun itu namanya, itu juga hal yang baik. Jadi kita bisa ngelihat, oh hari ini saya menganggap diri saya sebagai objek. This is not really true. Ini bisa berbeda. Saya bisa melakukan sesuatu sebenarnya di sini gitu. Karena untuk setiap yang tidak bisa dikendalikan, sebenarnya ada hal linear yang bisa kita kendalikan. Misal, saya nggak bisa ngendaliin saya sehat atau enggak. Tapi saya bisa ngendaliin saya olahraga, diet, makan sehat, olahraga, tidur cukup. Itu dalam kendali saya. Tapi hasil akhir sehat atau enggak itu di luar kendali saya. Sama kayak gini, saya nggak bisa ngendaliin sih orang lain ngomong apa, lalu saya dianggap bagaimana, itu di luar kendali saya. Tapi apa yang dalam kendali saya, prestasi saya, usaha untuk prestasi saya, maksud saya, usaha untuk menjadi lebih baik, itu semua dalam kendali saya. Jadi hati ketika kita lagi mau ngomongin soal growth dan victim. Untuk hal yang victim itu lagi-lagi tentang saya objek, orang lain memperlakukan saya atau dunia memperlakukan saya, itu bagian yang tidak bisa dikendalikan. Bagian respon kita itu ada yang linear kok yang dalam kendali. Kita perlu nyari yang linear itu apa. Oke, jadi mungkin to summarize, segala hal harus di-rationalize gitu ya dok. Apa sih yang kita bisa kontrol dan apa yang kita tidak bisa kontrol ya dok. Sama ketika ada peristiwa yang terjadi, like when something happens, we have to reflect gitu. Apakah kita bertindak sebagai subject, like are we taking action, atau kita really as an object gitu, like things are happening to us.
Gimana sih kita melihat sesuatu kejadian sehingga kita bisa melihatnya dalam sudut pandang growth mindset gitu ya, Dok? Oke. Okay. And then apa ya, Dok? Wait, that was the most Indonesian I've spoken in a long time. Oke, Dok. Jadi nih, Dok. Sekarang karena topiknya masih self love, masih growth mindset, banyak yang nanyain, Dok, di mana sih garis between self love sama overconfidence, Dok? Misalnya nih, Dok, kayak orang kan misalnya kerja terus gitu, Dok, and then they're like, okay, I'm gonna take a break for self love gitu, or like maybe like I love myself so I can do anything gitu. Jadi menurut dokter gimana sih perbedaan dari self love sama overconfident gitu, Dok? Ini bisa kelihatan kalau ada sisi yang menyebalkan, ada sisi yang tidak sesuai keinginan kita yang kemudian terbentur ke diri sendiri. Orang yang overconfidence ketika dihadapkan bahwa ternyata dirinya bisa tidak berhasil, dirinya bisa gagal, dirinya tidak sebaik asumsinya tadinya, akan lebih banyak terluka, atau bahkan mungkin akan lebih menyalahkan orang lain karena no, this is not me, ini salahnya dia, salahnya itu gitu. Karena saya percaya diri saya superior lebih dibandingkan yang lain. Rata-rata yang overconfidence itu bukan karena overconfidence, tapi karena tidak mampu melihat flow-nya sendiri. Begitu takutnya saya melihat kelemahan saya, begitu takutnya saya melihat kekurangan saya, sehingga saya menutupinya. Jadi kayak defense gitu. Saya nutupin dengan confidence. Defense mechanism. Overconfidence, I mean. Confidence saja tidak begitu. Confidence saja mampu melihat mana potensi saya, mana kelemahan saya, mana yang bisa saya kembangkan karena di situ saya masih belum maksimal, mana yang this is okay gitu itu. Self love adalah proses untuk merawat diri di tengah si confidence tadi. Kalau kita udah percaya diri, ya itu pun tetap perlu dirawat dengan usaha-usaha untuk istirahat, dengan usaha-usaha untuk appreciate diri sendiri atas pencapaiannya. Berbeda sekali dengan ketika saya takut menghadapi kekurangan, lalu kesannya saya meninggikan diri. Enggak sih, itu defense. Kalau self love, kamu melakukan itu atas dasar sayang. Ini sama kayak cemburu atas nama cinta dan cinta beneran. Kalau cemburu atas nama cinta, kita sebenarnya takut tapi melindungi ego kita yang takut terluka tadi atas nama cinta yang kenyataannya cemburu. Tapi kalau self love ya kamu punya kelemahan, ya kita berjuang sama-sama, tapi kamu juga punya potensi. Oke. Jadi lebih kayak kalau overconfident itu lebih ada sesuatu yang membuat kita takut sehingga we have to act a certain way ya, Dok. Kayak overcompensate dengan menjadi orang yang lebih confident biar orang lain tuh nggak melihat kekurangan dari diri kita sendiri ya, Dok. But self-love malah kita accept semua flaw yang kita masih punya, semua kekurangan, and we try to make peace with it, berdamai dengan kekurangan kita gitu. Okay, super interesting. Nah, Dok, mungkin karena it's the last 7 minutes ya of the first session, teman-teman nanti kita bakal ada Q&A lagi. Tapi dokter punya nggak sih apa kata-kata encouraging or last words gitu untuk kasih semangat buat anak muda yang di rumah yang masih mengalami semua yang tadi kita bicarain, Dok, quarter life crisis, insecurity, victim mindset. Tolong kasih semangat dong, Dok, gitu. Semangat ala Dokter Jamie gitu. Teman-teman, it's okay to feel not okay. Perasaanmu, pikiranmu itu bukan realita. Selama realitanya kita bertumbuh, selama realitanya kita lebih baik dari waktu ke waktu, it's okay, nggak apa-apa. Sekalipun perasaanmu mengatakan kamu kurang, kamu jelek, kamu bodoh, dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Realitanya kan kita bertumbuh. Okay, wow. So, basically, focus on growth gitu ya, Dok. Fokus on selama growth. Kita masih bertumbuh, masih menjadi orang yang lebih baik daripada kita yang maybe
sebelumnya itu harusnya udah termasuk sebagai small win ya kan dok? Mm-mm. Hmm. And then tadi, because we have 5 minutes dok, masih ada pertanyaan nih. Kebanyakan dok nih that I realize itu kenapa kita lebih enak jadi victim nih dok in our story di dalam kehidupan kita buat anak muda, kenapa sih lebih enak default mode-nya itu langsung ke victim mindset gitu loh dok? If I'm not growing gitu, buat mereka yang mungkin merasa belum punya growth gitu dok, makanya dari dulu tuh victim dulu, like is there a way biar kita bisa change that default gitu for anak muda? Yes, ini pertanyaan yang bagus banget. Tapi jawabannya mungkin bisa apa bahasanya ya? Hati-hati menginterpretasikan penjelasan setelah ini karena nanti seakan bisa menegasikan kejadian buruk gitu. Enggak, saya tidak sedang mengecilkan rasa sakit, tidak sedang mengecilkan pengalaman buruk yang kita alami. Saya tidak bicara ini dalam konteks trauma, gampangnya begitu. Saya tidak bicara ini dalam konteks abuse, kejadian buruk yang berat dan besar itu tidak. Ini saya bicara dalam konteks kejadian biasa. Oke, baru jawaban selanjutnya. Oke. Nah, jadi ingat Mungkin itu ada ini bintang. long question ya dok. Ini long answer ya dok. Oke. Jadi mungkin Iya, ini long how answer. about this dok? Kita nutup sesi ini dulu. With a proper closing. Terus Boleh. kita move on to session Q&A gitu dok. Oke? Boleh. Jadi thank you semuanya udah datang to the first session of Before 25X Yemi Ardian. My name is Michelle Teh from selflovewarrior.id. This is Dr. Yemi Ardian. And kita bakal ngeliat kalian semua di sesi berikutnya, sesi Q&A gitu. Thank you semuanya. Ya, tadi itu pertanyaannya. I honestly forgot about the question, Doc, because it was impromptu. So, mungkin I'll ask the questions dulu, Dok, yang tadi dicatat tim Before 25. Terus mungkin nanti baru kepikiran lagi ya, Dok. Semoga kepikiran lagi. Okay. Jadi, Dok, mungkinkah nggak sih saat kita punya mental yang cukup, itu malah bikin kita nggak bisa mencapai goal kita berikutnya? Ini questionnya from Ima Pastika. Ini pertanyaan menarik nih. Ketika kita menanyakan pertanyaan ini, seakan cukup itu artinya nggak ngelakuin apa-apa. Letting go aja gitu. Ingat, antara berusaha dan cukup itu satu koin dari dua sisi satu koin yang sama, kelihatannya dua sisinya beda. Kalau satu aja yang kita pandang, maka wajar kalau rasanya keliru. Karena dua-duanya itu sama. Kalau kita bicara soal, kalau kita punya mindset cukup, bisa nggak sih kemudian kita nggak berusaha lagi, nggak achieve something? Gitu. Bisa, karena kita cuma ngeliatin satu sisi aja. Tapi apakah itu satu sisi yang cukup? Bayangin kalau ada koin, satu koin isinya yang satu punya gambar, yang satu datar gitu kosong, nggak laku juga, salah. Dua-duanya harus ada. Ketika kita belajar merasa cukup, itu bukan berarti kita membiarkan semuanya let it flow, enggak. Ya, kita tetap perlu achieve something, sesekali kita tetap perlu berusaha menjadi lebih baik dari posisi sekarang. Dan itu bukan berarti kalau aku berusaha berarti aku nggak ngerasa cukup, ya nggak juga. Sama aja selama perspektifnya tepat, selama perspektifnya saya cukup tapi saya butuh grow, saya cukup tapi saya mau jadi lebih baik, bukan saya cukup udah dia cukup selesai gitu, nggak gitu, itu koin sebelahnya kosong nanti. Jadi mindsetnya harusnya I am enough but I still want to grow gitu ya dok. Saya cukup tapi aku masih mau tumbuh dan menjadi lebih baik gitu. Oke. Yeah. Oke, next question dok. Toxic positivity ini karena kurangnya empati dari orang yang toxic itu kah dok? Gimana
caranya untuk kita nih yang mau membantu orang lain membangun empati gitu dok, especially when someone is having a mental health issue gitu dok, kan kita kalau nggak punya sejarah dengan mental illness, bukan psikiater, kita kan nggak bisa empathize gitu ya kan dok. So how can we build empathy gitu? Gimana caranya kita bisa membangun empati? Ini juga salah satu yang nggak diajarin di sekolah ya, bagaimana duduk diam, mendengar, dan memahami sudut pandang lawan bicara saya ya. Ini hari ini 3 SKS nih dok. 3 SKS nih. Mungkin ini ya, mungkin saya akan mengingat proses pembelajaran waktu kuliah saya dulu aja ya, soal empati itu. Panjang itu 3 SKS mungkin. Oke. Komunikasi itu terjalin kan 2 arah ya. Dari pemberi pesan harus menyampaikan pesannya, penerima pesan perlu kesiapan untuk duduk dan mendengarkan pesannya. Saya nggak bisa bicara sama orang yang lagi sibuk main PUBG gitu, atau nonton drakor, dia lagi seru, terus saya ajak ngobrol gitu, pasti nggak bisa. Sama seperti kita tidak bisa mendengar orang lain dan memahami persepsinya kalau kita masih sibuk dengan hal lain. Sibuk dengan drakor, sibuk dengan game, atau sibuk dengan pikiran sendiri. Kalau kita sibuk mempertanyakan nanti mau jawab apa, sibuk mereka-reka skenario, bagaimana nih ya kalimat pamungkas untuk membantunya, dijamin kita nggak bisa berempati. Pembelajaran pertama saat berempati adalah kemampuan buat tidak mengambil kesimpulan awalnya. Nggak ada kesimpulan apa-apa. Ya udah dengerin aja. Kedua, pembelajaran dengan empati berarti sudut pandang dialah yang perlu saya pahami. Bukan saya mengajukan sudut pandang saya, bukan. Nggak penting sudut pandang saya. Saya pengen tahu sudut pandang dia. Yang menarik dari empati adalah kamu nggak perlu setuju sudut pandang itu. Kamu cukup tahu sudut pandangnya. Setuju nggak setuju ya terserah kamu. Nggak perlu diucapkan by the way kalau temen lagi cerita. Tapi kamu tetap punya stand up. Kamu boleh punya stance yang berbeda, kamu boleh punya point of view yang berbeda. Tapi kita boleh dong memahami, oh ternyata ada sudut pandang kayak gini loh, teman saya lagi ngerasa kayak gini. Dan kalau saya boleh punya sudut pandang saya, maka bebaskan dia punya sudut pandang dia juga, boleh kan? Ya nggak apa-apa, beda itu nggak apa-apa. Pahami, dengarkan. Yang ketiga, semua pengalaman interpersonal itu subjektif sifatnya. Rasa sakit, tadi kita ngomongin rasa sakit itu personal, betul. Tapi semua emosi sebenarnya personal. Bahagia, cemas, takut, semuanya personal. Kalau kita tidak bersedia memahami persepsinya dia, dengan cara duduk diam mendengarkan, maka pasti kita tidak sedang mencoba menangkap perspektifnya dia, tapi kita sedang membangun imajinasi kita tentang posisi dia. Itu cuma imajinasi, dan imajinasi biasanya lebih banyak ngaconya daripada benernya. Untuk itu kita perlu menyadari ini tuh sifatnya personal loh, nggak ada cara lain selain saya duduk dan mendengarkan, maka dengarkan. Okay. So mungkin ini like very different from the advice yang kita sering dikasih ya dok, which is like imagine or put yourself in other people's shoe gitu. Everybody dari dulu selalu bilangnya imagine, nggak ada yang pernah bilang like sit down, duduk, dengerin mereka, and actually live in their shoes gitu. Okay, so thank you dok for that answer. By the way, dok, tadi yang pertanyaan yang kelupaan sudah balik. Good. Oke, tapi juga ada yang nanya nih, dok. Apakah ada relationship between self-blame yang dimanifestasikan dari victim mindset? How do you deal with the self-blame gitu, dok? Ini pertanyaan yang luas banget ya sebenarnya. Menyalahkan diri sendiri itu kan konteksnya banyak ya. Mulai dari yang sesederhana saya tidak mencapai prestasi sebaiknya, atau bahkan didahului oleh peristiwa yang mungkin traumatic, life changing, kayak saya telah melanggar value terbesar dalam hidup saya, terus saya self blame. Ini cukup diverse pertanyaannya.
Mm-mm. Eh, saya tidak mengambil yang sisi ekstrim yang berat ya. Iya, Itu ya. akan panjang. Saya ngambil yang biasa-biasa aja. Gimana kita handle? eh, Gimana sih kalau ada self blame karena satu dan lain hal, bukan trauma, harus digarisbawahi. Mungkin mungkin to make it clear, bisa dikasih contoh gitu ya, Doc, of the self blame that we're gonna talk about gitu. Oke, Yang oke. dokter paling sering ngeliat gitu, Dok. Self blame yang paling sering saya lihat, ya Mm-mm. yang berat sebenarnya yang paling sering saya lihat. Ntar saya mikir Aduh. yang ringan. Oke, jadi Ya, mungkin I can share from SLW gitu deh, Dok, biar yang ringan-ringan boleh gitu. boleh. Oke, Iya, jadi iya. di selflovewarrior.id nih, Dok, self blame yang paling terjadi itu kayak what if because of karena jurusan aku, parents aku nggak senang, atau mungkin apakah aku membuat orang lain itu menjadi down gitu karena aku terlalu sukses nih, Dok. Atau self blame apalagi yang sering datang, um, apakah karena my actions orang-orang di sekitarku tuh merasa ABC gitu, Dok. So it's more about like self blame karena aksi kita terhadap orang lain. That's the common one yang ringan-ringan nih, Dok, yang datang ke SLW. Hmm. Nah, ini lebih enak nih jawabnya nih. Oke, oke. Kalau misalnya kita menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang memang melanggar Mm-mm. lampu merah, peraturan polisi, apalagi nggak pakai masker, Mm-mm. kayak kita melanggar sesuatu yang real, maka jelas itu salah. Self blame bukan bicara kayak gitu ya, yang ini ya. Mm-mm. Ini sesuatu yang nggak terlalu spesifik, Mm-mm. tapi mungkin saya salah di sana. Mm-mm. Pertama teman-teman, oke, kita bisa membuat orang lain sedih, betul. Tapi setiap emosi itu adalah tanggung jawab pemiliknya. Misal, kita lagi berpasangan, lalu kebetulan dua-duanya sama-sama lapar. Saya sama istri saya lapar gitu. Terus saya beli makanan, ternyata dia nggak suka makanannya. Lalu dia sedih, lapar-lapar kok dikasih Mm-mm. makanan kayak gini. Misal, ini contoh. Bisa jadi muncul Mm-mm. perasaan bersalah. Aduh, aku udah bawain makanan kok, ternyata dia nggak enak, nggak suka ya. Padahal udah berusaha gitu. Let's make it clear, di situ posisinya saya nggak salah. Tapi di situ juga bukan tentang benar salah. Dia sedang merasa sedih karena makanan yang saya bawa itu nggak sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi itu bukan tentang benar salah loh sebenarnya. Itu tentang preference saja. Self blame tidak terlalu tepat. Seakan ada perspektif benar salah dari kejadian tersebut. Hidup itu ada 3 hukum selain benar salah. Benar salah itu memang yang paling tinggi. Tapi pertanyaan di bawahnya perlu kita tanyain juga. Pantas nggak pantas? Pertanyaan yang paling bawahnya lagi, wajar nggak wajar? Kalaupun kita anggap, aduh aku pasti salah nih, nanti dulu, jangan buru-buru, tanyain dulu yang di bawahnya. Wajar nggak kejadian itu terjadi? Wajar nggak kalau saya lapar, saya bawain makanan? Wajar nggak? Wajar. Pantas nggak kalau dia lapar, saya bawain pizza? Pantas nggak? Pantas. Tapi dia nggak suka. Oh ya nggak apa-apa, tapi itu wajar dan pantas, boleh aja. Jangan terburu-buru, ambil kesimpulan benar salah dulu. Itu level hukum yang paling tinggi loh, benar salah. Kita bicara benar salah itu kalau memang clear ada benar salah. Misal tadi, kalau saya sukses, terus orang lain iri gimana? Kan nggak clear ya di sana ya. Nggak, salahnya di mana? Wajar nggak orang lain ngerasa kayak gitu? Wajar. Pantas nggak sih orang lain ngerasa cemburu kalau saya sukses? Nggak ada nilai kepantasan di sana. Nah, di level kedua aja pertanyaannya udah salah jadinya. Jadi nggak usah buru-buru sampai benar salah. Kita harus nanyain 2 pertanyaan ini di awal. Wajar nggak? Pantas nggak? Baru terakhir benar salah. Supaya self blame-nya bisa digeser nih perspektifnya. Oke. Nggak semua soal benar salah. Oke. Ini sebenarnya lebih membantu nih, Dok, daripada kita overthinking about a certain situation ya kan, Dok, daripada overthinking ini bener malah nanyain pertanyaan yang tepat ya, Dok. Oke. Pertanyaan harus tepat.
Oke, jadi kita bakal balik ke question yang tadi, Dok. Kenapa sih buat anak muda sekarang or people in general, kenapa lebih gampang menjadi victim in our story, dan apakah ada cara untuk deal with this gitu, Dok? Oke, ini pertanyaan yang saya suka dan susah jawabnya. Ingat di Makanya notes 10 menit, tadi, Dok. 10 menit. Di notes ya, di notes ini tidak untuk kejadian trauma, sesuatu yang abusive gitu, bukan. Jawaban ini terbatas pada perspektif kejadian normal. Mm-mm. Bagaimana kita mengingat sebuah peristiwa itu bukan sebagaimana realita ada sebenarnya, tapi story yang membangun peristiwa tersebut. Ketika saya mengingat peristiwa masa lalu tentang saya kuliah misalnya, saya tidak mengingat itu sebagai realita beruntun, bukan. Saya melihatnya sebagai story yang di dalamnya ada emosi, ada perasaan, emosi dan perasaan itu beda sebenarnya. Ada pikiran yang di sana, itu muatan yang saya ingat as a story. Mm-mm. Artinya, jika saya mengganti kisahnya tanpa mengganti realitanya, bisa saja perspektif saya terhadap sebuah kejadian itu berbeda. Kenapa rata-rata orang lebih suka mengambil perspektif as a victim, bukan subjek? Karena simpelnya, kalau kita nonton film action gitu, atau nonton film ya apapun lah, drama Korea gitu, uh, enaknya itu kalau kita jadi tokoh, kita membayangkan kan kita jadi tokoh protagonis ya, bukan saya nonton film Batman, saya bayangin jadi Joker, kan nggak gitu ya. Saya membayangkan saya adalah tokoh utamanya di sana. Nggak seru dong tokoh protagonis, tokoh utama itu hmm, melakukan kesalahan, kan nggak seru ya. Tokoh protagonis kok misalnya tokoh protagonis melakukan kesalahan lalu menjadi gagal gitu kan nggak seru. Lebih gampang Iya. tokoh protagonis diperlakukan jahat sama orang lain lalu gagal. Nah, kayak gitu kan ya. Heeh. Lebih Heeh. seru tokoh protagonis kena konspirasi lalu ada haknya yang hilang atau keluarganya yang diculik dan lain sebagainya. Bukan persepsinya tokoh protagonis sembarangan merawat anaknya terus anaknya diculik, nggak kayak gitu. Pasti Heeh. kayak ada yang nyurangin gitu. We don't wanna be Karena wrong, ya kan? iya, karena itulah memang point of view yang memang paling nyaman. Saya sudah benar dan orang lain yang memperlakukan saya keliru atau dunia yang memperlakukan saya keliru. Butuh keberanian besar untuk melihat there's something wrong with me and I need to fix this. Itu susah. Sama susahnya dengan orang yang udah terlanjur kejebak, aku kurang terus. Sebenarnya ada kok yang baik. Nah, itu kayak pikiran ekstrim. Buat narik ke netral dan realistik itu sulit. Point of view film, hati-hati sama itu. Yang benar adalah kita subjek, kita bisa benar tapi kita bisa salah. Sesekali kita akan berprestasi, tapi sesekali kita akan ngadepin kegagalan. Dan itu wajar, nggak apa-apa. Jadi Gitu. to summarize itu ya, Dok, mungkin kenapa kita lebih sering victim mindset karena emang kita nggak mau put the blame on ourselves gitu loh, Dok. Masa sih kita main character of our story, kita protagonis, masa kita bisa bikin kesalahan, masa kita bisa gagal gitu. Padahal pasti setiap karakter masing-masing juga punya saatnya kegagalannya, Dok. And then what's important is kita bisa bangkit dari kegagalan itu ya kan, Dok. Kayak di film kan kita selalu nontonnya kayak things happen to the character, terus karakternya bisa bangkit kembali gitu. Harusnya kita juga kayak gitu ya, Dok. Oke. So, harusnya kita mirip begitu. And then last question nih, Dok, kan dari tadi kan kita ngobrolin tentang self improvement, mau berubah, mau mungkin reach out for help ke psikiater, psikolog. Nah, tapi pasti kan kita ketika mau berubah nih, Dok, pasti mengalami backlash ya kan, atau enggak ada feedback negatif dari lingkungan kita. How can we overcome this, Dok? Gimana kita bisa mengatasi lingkungan yang mungkin nggak supportive atau negatif terhadap perubahan kita gitu? Kita punya 4 opsi ketika menghadapi situasi yang sulit.
Opsi pertama adalah change the situation, kalau bisa. Bisa nggak kita ubah situasinya? Mungkin kita bisa ngubah orang lain, ngubah temen, bisa nggak? Nggak bisa ya? Oke, kita masuk ke opsi kedua. Opsi kedua adalah ubah respon terhadap situasi tadi. Tadi kalau misalnya respon kita ketika teman nggak setuju adalah marah-marah, mungkin kita perlu respon lain. Eh, Respon untuk lebih tenang, respon untuk ngetawain, I don't know. Tapi ubah responnya. Kamu nggak bisa ngubah responmu, maka opsi ketiga. Opsi ketiga adalah accept without judgment. Oke, ini realitanya, tidak ada judgment di sini. Tidak ada judgment, bahkan yang teman saya atau keluarga lakukan adalah benar atau salah, hitam atau putih, baik atau buruk, nggak ada. Nggak boleh ada judgment. This is what they are. Ya udah, itu aja, titik. Nggak bisa juga accept, maka kita punya pilihan keempat. Tetap menderita. Kita lupa kalau pilihan keempat itu pilihan kita sebenarnya. Change the situation itu bukan hanya tentang mengubah teman sebenarnya. Tentang menambah teman, tentang mencari support group baru, tentang mungkin follow self-love warrior misalnya, tentang whatever. Itu kan change the situation ya. Seringnya kita fokus ke yang problematik aja. Saya mau mengubah yang problematik, enggak juga sih. Kalau nggak bisa diubah itu ya point of view lain perlu diambil. Misal point of view sekarang, setiap tahun angka depresi itu naik terus untuk tahun-tahun ini terutama. So that's a good news. Kita punya banyak teman artinya yang bisa ngerti. Aduh. Kan bagus. Itu blessing in disguise jadinya kan. Oke. Jadi mungkin kan tadi ada yang baru join nih dok. 4 options buat kalian yang mungkin dapat feedback negatif tentang mencoba berubah. Nomor 1, coba untuk merubah situasi, change the situation. Nomor 2, mengubah respon diri sendiri, change our response. Nomor 3, accept without judgment, mengikhlaskan situasi ya dok, something like that. I try really hard. Number 4, memilih sudut pandang tentang situasi tersebut gitu. Oke. Dari mungkin masih ada 3 menit. Let's see the questions again. Actually, this is a curious question sih dok. Tapi adakah relationship dalam insecurity dari anak pertama, kedua, atau ketiga gitu, dok? Menarik. Pola asuh memang ini ya, memang mempengaruhi proses seseorang berpikir. Jawaban ini adalah jawaban generalisasi. Jadi kalau kamu ngerasa enggak kok aku nggak kayak gitu, ya mungkin aja karena ini jawaban generalisasi. Tiap urutan anak itu punya problemnya masing-masing. Biasanya, ingat ini biasanya dan ini generalisasi. Anak pertama akan burden untuk dia dituntut cepat dewasa dan bertanggung jawab itu lebih besar. Anak di tengah itu akan cenderung neglected, kayak diabaikan gitu. Pada saat yang kakak sudah dituntut dewasa dan mulai steady, kita masih punya adik nih yang lagi diasuh. Kita kayak neglect. Yang satu disuruh bertanggung jawab, yang satu lagi diasuh, yang di tengah kayak ya apakah benar saya ada, fungsinya saya apa gitu. Yang terakhir akan berbeda, mungkin akan lebih dilindungi, mungkin akan lebih kebutuhannya akan banyak dicoba dipenuhi oleh orang tua, karena yang pertama mungkin akan kalau orang tua kan makin lama dari tahun ke tahun akan harapannya akan ada perbaikan pengetahuan, kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Jadi anak yang di bawah biasanya orang tuanya udah cukup steady nih, udah punya pengalaman ngasuh dan lain sebagainya. Nah, orang tua akan berusaha mengkompensasikan kekurangan di anak pertama, kedua, di anak ketiga. Jadi kesannya seperti dimanjakan, kesannya. Padahal itu adalah kompensasi karena pengetahuan yang sudah lebih, kondisi rumah yang lebih baik, gitu-gitulah. Jadi memang beda topik insecurity-nya antara 1, 2, dan 3. Film yang cukup bagus itu yang nanti kita cerita tentang hari ini, ya ada ya judul itu ya. Itu kan menggambarkan 3 topik insecurity dari 3 anak yang berbeda. Yang satu
dituntut buat menjadi kuat dewasa gitu. Yang kedua itu neglect banget, kayak terabaikan, kayak nggak ada gitu. Jadi insecure terhadap posisinya di rumah sebagai siapa. Yang ketiga kayak dimanja padahal bukan, itu kompensasi. Bagus itu. Hmm. Halo dok, oke good. Jadi Oke, good. mungkin dari explanation-nya dokter bisa dibilang no matter what level di keluarga itu pasti ada insecurity yang datang dari beda source ya dok. Gak bisa di generalize gitu. Just cause kamu anak pertama you get insecure, anak terakhir insecure, everybody pasti juga dapat their own source of insecurity gitu. Nah, sebenarnya ini bukan pertanyaan dok, but I think it's important to raise gitu. Kan ini aku ngobrol sama dokter Jamie, psikiater kan enak nih dok, masih bisa relate gitu. Tapi kan banyak anak muda nih dok masih takut untuk mencari bantuan. They're scared to reach out for help gitu dok. As a closure, mungkinkah dokter kasih advice atau encouragement gitu biar mereka bisa berani untuk mungkin ke psikiater, psikolog, reach out for help gitu dok? Saya memahami sih kalau teman-teman mungkin takut untuk pergi ke psikiater atau psikolog. It's okay, nggak apa-apa. Tapi sadari itu pun perasaan. Tidak semua. Kalau saya takut nyebrang, bukan berarti saya diam di pinggir jalan dan nggak nyebrang-nyebrang kan ya. Saya perlu overcome takutnya supaya nyampe ke tujuan. Maka perlakukanlah rasa takut ini sama. Kalaupun kamu takut ke psikiater atau psikolog, ya nggak apa-apa, tapi perlakukan ini seperti ketika kamu takut nyebrang. Mungkin butuh teman buat ngebantu nyebrang, misalnya. Mungkin butuh teman buat nemenin. Mungkin butuh ngumpulin keberanian dulu buat nyebrang, boleh. Mungkin perlu ngawasi situasi, itu juga boleh. Yang penting kita punya target, oh berarti saya harus sampai ke sana. Nggak apa. Terus sedikit tips buat nyari psikolog psikiater, kalau kamu bingung mana yang cocok, kepoin aja sosial medianya. Kan pandangan pribadi, perspektif, terus cara, skill. Jadi tiap psikiater psikolog kan punya kayak teknik yang mereka lebih sukai gitu ya, kayak preference teknik masing-masing. Kamu bisa ngeliat itu lewat tulisannya kok pasti. Nah itu bisa dilihat kira-kira cocok nggak sama kamu. Ya, tinggal dipilih habis itu. Karena kayak going to a psikolog tuh kayak juga kayak fit gak sih dok, kayak like a dating juga sih loh, kayak you scroll through so many profiles, ngecek nge-stalk psikolognya, stylenya enak gak, safe gak personnya. Benar. Jadi buat teman-teman start stalking some Instagrams of psychiater, start reaching out for help kalau emang butuh, and jangan takut untuk meminta bantuan. Good closing ya dok for this Q&A. Jadi thank you semuanya udah datang ke sesi kedua Q&A with Dr. Jamie and Michelle, me. Semoga kalian have a good Sunday, blessed Sunday with your family, and semoga kita bisa collab lagi ya dok bersama Before You Turn 25, sebuah platform yang udah bantuin banyak banget anak muda. Oke. Thank you dok, hati-hati ya dok perjalanannya. Thank you Michelle, bye-bye. Bye-bye dok.